Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Kali ini ada sebuah cerita yang Mimin tulis sendiri, dan itu adalah pengalaman kisah nyata Mimin saat sekolah di bangku SMP. Dan cerita ini benar-benar fresh ya, belum pernah dibawakan di channel manapun karena ini hasil tulisan Mimin dan cerita dari Mimin sendiri. Tak pernah lupa, seperti biasa Mimin doakan sahabat pendengar sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Kisah nyata Jin Korin, kakak kelas yang semasa hidupnya suka mengonsumsi es teh jus. Beginilah cerita selengkapnya. Kembali lagi dengan saya Rosa, Mimin yang ada di balik cerita horor yang selalu menemani sahabat pendengar. Kali ini Mimin ada sebuah kisah nyata yang pernah Mimin alami waktu masih sekolah SMP. Berlatar belakang di tahun 2012 pada pertengahan bulan. Saat itu tengah mata pelajaran olahraga dan aku sudah memakai kaos olahraga sejak dari rumah karena mata pelajarannya pagi hari. Saat ini aku masih kelas 1 SMP dan baru pertama kali melaksanakan olahraga. Seperti biasa, ketika akan olahraga, kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu untuk meregangkan otot-otot supaya tidak kaku. Sedikit penjelasan ya, agar sahabat pendengar punya pandangan atau imajinasi. Aku kelas 7C dan itu berada di ujung sebelah kiri dekat kantin. Ini dari sudut pandang luasnya sekolah ya. Lalu di tengah sekolah ada ruang kepala sekolah dan juga lapangan, yaitu tempat olahragaku saat ini. Nah, di sebelah kanan sana adalah kelas lain dan juga toilet. Ya, jaraknya kelasku ke toilet itu cukup jauh. Dan ruang toilet itu terdapat 5 ruangan kecil, 4 toilet plus WC, dan 1 ruangan khusus untuk tempat ganti baju. Toilet cewek dan cowok sama saja bentuknya begitu. Karena toilet cewek dan cowok sampingan, itu makanya aku tahu. Nah, di ruangan buat ganti itu di toilet cewek sekarang sudah dialihfungsikan jadi kayak gudang kecil. Karena terdapat banyak bangku tak terpakai tersusun di sana. Ya, aku tahu karena aku suka mengintipnya kalau ke toilet. Jadi, ceritanya begini. Kenapa ruangan itu dialihfungsikan ke gudang kecil? Nanti ganti di toiletnya bareng ya, ucap Ayu temanku. Iya yuk, jawabku singkat. Kalian tahu nggak kenapa ruangan kecil di toilet itu selalu dikunci? Laili tiba-tiba muncul dan nimbrung dengan kami yang tengah duduk di rerumputan. Kami berdua menggeleng. Katanya di situ ada hantunya. Laili berbisik. Ah, masa sih? Nggak percaya aku, jawab Ayu. Ih, iya tahu. Aku sih kata kakak kelas yang selalu berangkat bareng aku. Katanya di situ suka ada penampakan. Di saat aku akan membuka mulut untuk bertanya, tiba-tiba, Rosa, giliran kamu, kata Bu Wulan. Iya Bu, aku langsung melaksanakan materi olahraga itu agar mendapatkan nilai. Yang saat itu tengah olahraga mendribel bola basket. Dan aku juga ikut ekstrakurikuler bola basket. Setelah selesai aku kembali nimbrung bersama Ayu dan Laili. Gimana tadi? Penampakan apa? Tanyaku yang kepo. Shh, udah aku merinding nih. Nanti aku gak berani ke toilet. Dari tadi juga aku gak bahas itu kok. Kita bahas yang lain, ucap Ayu yang memperlihatkan bulu halus di tangannya yang berdiri. Singkatnya, kami telah selesai olahraga dan memutuskan untuk jajan terlebih dahulu sebelum berganti pakaian. Aku sama Ayu ini CS banget. Kalau apa-apa selalu bareng. Padahal dia beda sekolah waktu SD. Tapi di sini kita akrab banget. Kami berdua sih santai minum es dan makan gorengan.
Sedangkan yang lainnya cuman beli es dan buru-buru ganti pakaian. Karena takut kalau tiba-tiba belum ganti sudah bel masuk. Tapi kami berdua memilih nanti saja. Karena kalau sekarang pasti toilet penuh dan males nunggu buat ngantri. Kalian ini kalau tingginya sama, pasti kayak anak kembar. Mana pita rambutnya sama lagi. Ucap bapak kantin. Iya dong pak, sayangnya si Ayu ketinggian. Noh, mau saingan tinggi sama bapak. Jawabku terkekeh. Ayu ini perawakannya memang tinggi, dan aku tingginya sebahu dia. Mungkin dia sering minum vitamin, jadi badannya tinggi dan berisi. Sedangkan aku ini terbilang sangat kurus, kayak triplek. Kan bahas kurus jadi keinget waktu SMP ini. Aku pernah dibully sama teman sekelasku sendiri. Ya, ada geng-gengan gitu, dan mereka paling berkuasa karena mereka berasal dari desa yang sama dan disatuin dalam satu kelas. Nah, jadi deh, kalau nggak salah itu ada 5 orang anggotanya, yang tiap hari ada aja yang mereka olok. Dari aku yang badannya kurus, terus si Ayu yang bongsor, nggak luput dari olokan mereka. Pernah waktu itu, aku lagi lapar-laparnya sama Ayu, dan kami makan mie gelas ditaruh dalam plastik, sama gorengan yang dimasukkan ke dalam kuah mie-nya. Aku baru aja makan sesuap. Tiba-tiba si pembuli itu datang sendiri. Sebut saja namanya Azah. Aku nggak tahu geng dia kemana. Tiba-tiba dia ikut nimbrung dan bawa kertas, lalu disobek-sobek. Habis itu diremas-remas. Nah, ini yang bikin aku sakit hati dan keinget sampai sekarang. Kertas itu dimasukkan ke plastik punyaku yang ada minyak. Padahal aku baru makan sesuap. Dan dengan wajah watados dia, atau wajah tanpa dosa, dia ketawa-ketawa sambil ngomong, "Ya udah sih, makan lagi aja." Sambil cengengesan, gila kan? Emang. Di situ aku cuma diem doang, sambil natap terus muka dia yang masih aja cengengesan. Aku berdiri dan hendak membuang makanan itu, karena kertas sudah tercampur dengan mie. Aku membuang makanan itu ke tong sampah, dan Ayu mengikutiku dari belakang. "Ayo kita beli lagi, aku yang traktir," ucapnya. Aku menggeleng. "Enggak Ayu, udah gak nafsu makan lihat muka dia." "Emang bener-bener sih dia, aku laporin PK sekalian," katanya. "Udah yuk, biarin aja, nanti juga kena balasan sendiri suatu saat," kataku yang mengajak Ayu masuk ke dalam kelas kembali. Sebenarnya banyak sih kasus bully yang dia lakuin. Bahkan aku sama Ayu dan geng dia pernah masuk PK bareng. Ya gara-gara ulah dia. Aku sama Ayu sudah muak dan ngelawan mereka. Alhasil jadi rame bertengkar. Bayangin sendiri deh, kayak apa pertengkarannya anak cewek. Jambak-jambakan lah, cakar-cakaran lah. Dan di situ banyak yang bantuin aku sama Ayu. Yaitu mereka-mereka yang dibully juga. Dan akhirnya kita masuk PK. Tapi di ruang PK, geng mereka itu mengelak kalau suka membuli. Tapi saksi banyak dong yang ngomong. Akhirnya mereka diberikan hukuman lari keliling lapangan hingga beberapa kali. Dan kalau mereka ngebully lagi akan mendapat panggilan orang tua. Apa mereka kapok? Sedikit. Karena ya masih suka ngebully, cuman gak berlebihan kayak sebelumnya. Ya udah, balik ke cerita lagi ya. Setelah aku dan Ayu selesai jajan, kita balik ke kelas untuk mengambil baju ganti. Dan setelahnya pergi ke toilet. Jalan yang lumayan bikin capek sih, karena jarak yang jauh. Setibanya di toilet gak ada anak lain, sepi banget. Alhasil bisa leluasa ganti pakaian. Dan aku memilih ganti pakaian di toilet samping Ayu. Setelah selesai aku keluar dari toilet dan menunggu Ayu di depan ruangan yang dikunci itu. Aku gak tahu apa yang Ayu lakuin ketika ganti pakaian. Tapi memang dia itu anaknya kalau ganti pakaian itu lama. Jadi aku bisa menunggunya sambil plongo dan melihat tulisan-tulisan di dinding toilet. Ya biasa ya, namanya anak baru gede atau ABG. Pastinya bandel.
Tapi nggak semuanya ya. Di sini tuh banyak tulisan ungkapan perasaan di tembok-tembok. Aku baca satu persatu, dan ada keanehan yang aku lihat di dalam ruangan yang dikunci. Kenapa aku bisa melihat isi di dalam? Karena pintu itu sedikit rusak, dan kayunya sudah berlubang panjang di tengah pintu yang berbentuk horizontal. Ya, kalau tanganku yang kecil ini masuk sih bisa lewat celah yang lumayan besar itu. Nah, di dalam sana aku melihat penampakan anak sekolah pakai seragam pramuka berdiri di dekat pintu. Nah, posisinya saat itu juga aku pakai pramuka. Nah, langsung deh aku mikir gini, nih anak di dalam masuknya gimana? Apa ketinggalan yang lain dan gak bisa keluar? Terus aku mendekati pintu itu pelan-pelan. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena tertutup oleh rambut, jadi samar-samar saja. Tapi aku jelas banget lihat seragam dia dan ada tulisan namanya juga. Tapi gak bisa kubaca karena cahaya yang terbatas. Aku sih gak ngomong apa-apa, cuman mondar-mandir saja, mastiin dia manusia atau bukan. Kalau manusia, pasti dia akan panggil aku buat bantuin buka pintu. Nah, kalau hantu, pasti diem aja. Dan dia diem aja, walaupun aku mondar-mandir, sampai Ayu selesai dan buka pintu toiletnya. Setelahnya, aku menoleh ke arah pintu itu dan penampakan sudah tidak ada. Setelahnya, dengan berani, aku langsung mengintip dari celah itu dan melihat di dalam isinya kursi yang ditumpuk dan banyak sarang laba-labanya. "Sa, ngapain sih?" ucap Ayu. Aku langsung menyudahi mengintipku dan menghampirinya. "Kamu bawa teh jus ya?" tanya Ayu dengan hidungnya yang mengendus-endus. "Mana ada, bawa es ke toilet yuk." "Tapi ini bau banget, Sa. Kamu sadar gak sih?" Aku mencoba memfokuskan penciumanku. Iya, pipis kamu kali yang bau teh jus. Kan tadi kamu minum itu." "Ih, aku belum pipis," ucapnya yang memegang tanganku. Tahu kan, si Ayu ini sedikit penakut, makanya aku gak cerita soal penampakan yang aku lihat tadi. Karena kalau cerita, alhasil dia gak mau lagi ke toilet buat nganter aku pipis. Setelahnya kita balik ke kelas. Singkatnya, minggu berikutnya saat mata pelajaran olahraga lagi. Kali ini salah satu teman sekelas ada yang bawa kunci buat buka ruangan itu, biar bisa digunain lagi buat ganti pakaian. Jadi setelah olahraga, yang ikut masuk ke ruangan itu cuman beberapa siswa. Seingatku sih 5 anak termasuk aku. Kalau Ayu dan siswa lainnya gak mau ikut dan lebih memilih ganti pakaian di dalam kelas. Saat itu, pintu ruangan dibuka. Tentu saja kami disambut dengan hawa lembab dan aroma debu. Banyak sarang laba-laba dan kursi bertumpuk. Kursinya pun ternyata sudah pada keropos. Kami buru-buru ganti pakaian tanpa menghiraukan rasa malu. Toh kami semua cewek. Sebenarnya di sini aku inget banget ada percakapan yang sedikit nyeleneh. Karena kita terbilang anak baru puber gitu ya. Tapi percakapan itu skip sajalah. "Aku udah mau keluar," ucap salah satunya. "Bentar Napa, tunggu yang lain," jawab yang lain. Tapi siswi yang tadi memaksa keluar, hingga kami yang belum memakai pakaian langsung spontan menutup tubuh. Ya, walaupun ada baju dalam atau tank top, tetap saja merasa risih. Setelah kami buru-buru mengenakan seragam, dan di saat aku fokus mengancing seragam pramuka, karena olahraganya hari Jumat. Di kancingan kedua, aku mencium bau teh jus lagi, atau minuman saset yang diseduh pakai es dan ditaruh di dalam plastik. Sebutannya sekarang adalah es cekek. Kalian nyium bau teh jus gak?
kataku ke mereka. Mereka pun menajamkan penciumannya, sedangkan aku mencari ke sudut dan di bawah kursi. Siapa tahu ada es cekek itu yang tergeletak di lantai. Dan nihil, tidak ada sama sekali. Ih, iya, ucap yang lain. Udah, buruan, kata anak yang bawa kunci. Tiba-tiba aku merasa merinding, namun tetap terlihat biasa saja. Sampai kami berempat keluar, dan Dina, sebut saja begitu, anak yang bawa kunci tadi, dia langsung mengunci pintu itu kembali, dan kami bergegas pergi untuk kembali ke kelas. Kalian tahu nggak sih? Tanya Dina. Enggak, apaan? Aku balik bertanya. Kakak kelas yang meninggal itu katanya semasa hidup suka jajan teh jus. Kami bertiga terperangah mendengar ucapannya. Tahu dari mana kamu? Tanya yang lain. Ya, aku kan satu kampung sama almarhumah. Tapi aku taunya dari ibu kantin. Soalnya kita nggak deket walaupun satu desa. Jelas Dina. Emangnya dia meninggal kenapa, Din? Tanya aku padanya. Waktu ujian dia sakit, terus meninggal. Duh, kasihan banget ya. Kata yang lain juga ikut mengangguk. Makanya dia masih suka di sini karena ujiannya belum selesai. Oh, tapi dia nggak gangguin orang kan? Tanya aku. Kayaknya sih enggak. Tapi setiap ada dia, pasti bakalan bau teh jus. Setelah mendengar penjelasan itu, sekarang aku jadi mengerti. Setiap aku ke toilet dan tiba-tiba mencium bau teh jus, ternyata berasal dari jin korin kakak kelas itu. Malam harinya aku bermimpi. Aku ke toilet sekolah sendirian dan mendapati sosok jin korin kakak kelas itu duduk di depan toilet. Kepala dia masih menunduk dengan rambut yang menutupi wajahnya. Aku mendekatinya dan dia menunjuk ke sebuah gundukan tanah di bawah pohon kecil karena pohon itu belum besar, hanya setinggi aku lebih sedikit. Aku pun melihat ke arah kakak itu menunjukkan jari. Aku mendekati gundukan tanah itu hingga aku dikejutkan oleh jam bekerku yang berbentuk panda warna pink. Aku langsung terbangun dan bersiap untuk berangkat ke sekolah. Dengan tak lupa sarapan dulu, karena begitulah ibuku selalu mengutamakan sarapan pagi. Sampai di sekolah, aku kepo banget sama mimpiku tadi. Jadi kuputuskan untuk ke toilet itu sendirian, tanpa mengajak Ayu seperti biasanya. Dan aku lihat di sana, memang ada gundukan tanah. Tapi di atasnya banyak sampah plastik. Aku pun berniat untuk mengorek sampah itu dan menggali gundukan tanah itu. Hingga pas aku berjalan mendekati, ada bapak tukang kebun sekolah yang mengambil sampah-sampah itu. Membuatku mengurungkan niat karena disapa olehnya. Kamu ngapain mengorek sampah? Enggak kok pak, orang mau ke toilet. Aku berbalik arah dan menuju ke toilet. Aku menunggu bapak tukang kebun itu pergi, tapi lama sekali. Hingga akhirnya aku putuskan untuk kembali ke kelas. Singkatnya setelah jam istirahat tiba, aku mengajak Ayu ke toilet. Mau apa sah? Tanya Ayu ketika aku mulai mencongkel gundukan tanah itu dengan kayu. Kepo aja yuk, ini gundukan isinya apa? Kataku yang masih sibuk menggali. Ayu pun menghampiriku dan ikut menggalinya dengan mengambil kayu yang lebih besar, sehingga cepat terlihat dalamnya. Lama kita menggali sampai kita kelelahan. Tapi isinya kosong, tidak ada apapun. Dikerjain di mimpi. Keluhku dalam hati. Udah yuk, kita cuci tangan.
Lagian kamu ngapain sih gali-gali tanah? Ya penasaran aja yuk, siapa tahu ada harta karun. Ada-ada aja sih kamu, dikira ini dongeng. Aku tersenyum nyengir padanya. Singkatnya, di malam hari berikutnya, aku kembali mimpi hal yang sama. Namun aku tahu ini mimpi, yang akhirnya aku mencoba untuk bangun dan berhasil. Mungkin mimpi ini datang karena aku sering memikirkannya. Setelahnya aku bodo amat masalah itu. Dan setiap aku mencium teh jus di toilet, aku mengabaikannya. Karena part Shinkorin kakak kelas ini sudah selesai, kita loncat ke kejadian mistis yang aku alami di SMP ini lagi. Waktu itu diadakan persami atau perkemahan Sabtu Minggu yang diadakan khusus untuk anak kelas 7 yang baru masuk. Per kelompok terdiri dari 9 orang. Acara ini diadakan di sekolah dan untuk tidurnya kita cuma beralaskan tikar yang digelar di dalam kelas karena tidak menggunakan tenda. Satu kelas itu ada 3 kelompok. Di malam pertama ini, setelah kegiatan pembukaan persami, kita semua disuruh untuk tidur dengan cepat. Karena nanti di jam 3, kita akan dibangunin untuk mencari jejak. Lampu dipadamkan, dan hanya ada penerangan dari lampu di lapangan. Karena aku dapat kelas di depan lapangan saat persami ini. Jadi lumayan ada penerangan. Dan gak kebayang sih, ya dapat kelas jauh dari lapangan, pasti gelapnya minta ampun. Aku sebenarnya belum mengantuk, tapi aku mencoba untuk memejamkan mata. Terlihat jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kupaksakan mata ini untuk terlelap, hingga tiba-tiba aku terbangun. Suasananya begitu sunyi. Hanya terdengar samar dengkuran dari anak lain. Mataku masih sedikit buram untuk melihat sekitaran. Kupandang jam di dinding menunjukkan pukul 1 dini hari. 2 jam lagi. Gumanku lalu mencoba menutup mata kembali. Tapi sebelum menutup, aku melihat samar-samar seorang nenek bungkuk dengan tongkat masuk ke kelas ini. Dan kulihat pintu masih keadaan tertutup. Tapi nenek itu bisa masuk. Aku sempat berpikir, nenek siapa yang ikut persami? Nenek itu berjalan ke arah sandaran tongkat-tongkat yang biasa untuk kemah itu, yang terbuat dari bambu dan warnanya merah kuning. Nenek itu berjalan pelan sekali dengan tongkat di tangannya untuk membantunya berjalan. Aku masih ingat betul kejadian ini, hingga sampai nenek itu berada di sandaran tongkat dan berdiri. Di situ, aku langsung merasa merinding, dan aku sadar bahwa nenek itu bukanlah manusia. Karena dipikir secara logika, gak mungkin ada nenek-nenek di area sekolah, apalagi ini sudah pukul 1 dini hari. Sepersekian detik kemudian, nenek itu sadar akan diriku yang menatapnya. Buru-buru aku pura-pura terpejam, tapi masih dengan mata sipit mengintip. Nenek itu menatap ke arah kami yang tertidur. Terlihat rambutnya yang putih dan juga acak-acakan. Dia memakai pakaian kebaya dan jarik khas nenek zaman dulu. Dalam hati aku berpikir, apa aku teriak? Atau bangunin teman di sampingku? Atau aku tetap diam dan mencoba untuk tidur kembali? Makin lama nafasku makin memburu. Aku takut nenek itu tiba-tiba terbang ke arahku dan berada di wajahku saat aku memalingkan pandangan dari dia. Makanya aku tetap melihat dia terus. Aku gak tahu di posisi ini aku tertidur atau pingsan. Tapi tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki di luar ruang kelas dan suara kakak pembina yang mondar-mandir berjaga. Aku pun membuka mata. Pandanganku tertuju ke arah tumpukan tongkat itu, dan ternyata si nenek sudah tidak ada. Setelahnya aku melihat ke jam dinding.
yang ternyata sudah pukul 2 dini hari. Itu tandanya 1 jam lagi kita semua akan dibangunkan. Aku memutuskan untuk memejamkan mata lagi. Lumayan kan, masih ada waktu 1 jam. Hingga lagi enak-enaknya tidur. Tiba-tiba suara berisik yang ditimbulkan kakak pembina. Dan kelas dinyalakan lampunya. Buset, jadi terang banget. Aku langsung terbangun dan mengucek mataku. Kakak pembina pun berteriak. Bangun, bangun, bangun. Pakai sepatu kalian. Dan bawa tongkat langsung ke lapangan. Saya hitung ya, sampai 10. 1, 2, 3. Mendengar itu, kami semua buru-buru memakai sepatu. Bahkan ada anak yang tertukar sepatunya, kaos kakinya. Untung aku enggak. Setelah siap, kami buru-buru ke lapangan untuk berbaris sesuai regu kami. Dan di sini aku tidak satu kelompok sama Ayu. Sedih sih. Tapi mau bagaimana lagi? Setelah berkumpul, kita diberikan tugas untuk mencari jejak dari pos 1 sampai 6. Itu kalau tidak salah. Soalnya aku lupa sampai pos berapa. Seingatku, kejadian janggal terjadi ketika akan ke pos 3. Saat kelompokku berhasil di tantangan pos 2, kami berjalan untuk ke pos 3. Dan di sana kami jalan lama sekali. Padahal jalan yang diberitahu kakak pembina itu tidak sejauh ini. Hanya lurus dan ketika ada pertigaan belok ke kanan. Kami sudah seperti itu. Nah, bukannya ke jalan desa yang beraspal. Kami itu malah nyasar di jalan tanah dan banyak pohon bambunya. Terus salah satu dari kami yang pegang senter mencoba arahin senter ke arah lain, bukan ke jalan. Dan ternyata kita berada di tengah kuburan. Seketika itu merinding seluruh badan. Jangan ada yang panik, kita tetap jalan lurus, kataku di barisan paling belakang. Entah kenapa, aku jadi di belakang. Padahal aku bukan wakil anggota. Aku memegang baju temanku yang di depan, dan kita terus beristighfar, membaca ayat kursi, dan membaca surat pendek yang lainnya. Ada juga yang nangis, karena aku dengar suara nangis temanku. Perasaan kita campur aduk. Mau lari, takutnya kita malah hilang gak bisa pulang. Jadi kita jalan bareng sambil gemetaran. Ini aja udah termasuk mencekam kan? Ditambah ada angin berhembus yang membuat suara pohon bambu beradu dengan pohon bambu lainnya, yang menimbulkan suara khas dan tentunya membuat kita semakin merinding. Beberapa menit kita berjalan, kita melewati sebuah jembatan bambu dan terus mengikuti jalan setapak, hingga akhirnya kita berada di jalan desa yang beraspal lagi. Dan di ujung jalan ada pos 3. Kakak pembina lalu memanggil kami. Sini. Kami langsung berlari ke arah pos 3. Kami menceritakan semua yang kami alami dengan suara yang ngos-ngosan. Pantesan kalian keluar lewat semak, ucap kakak pembina dengan entengnya. Kalian juga regu terakhir yang sampai di sini. Duduk dulu, ini minum. Kata pembina yang cowok. Udah gak apa-apa, dulu kakak juga ngalamin itu kok, jawab yang perempuan. Kami semua melongo menatapnya. Emang setiap kegiatan gini ada salah satu kelompok yang disasarin, dan itu termasuk kakak dulu. Tapi gak apa-apa kok, buktinya kalian sampai di sini juga kan? Ucapnya yang duduk di samping salah satu teman kelompokku. Untung kita masih hidup ya, celetuk salah satu temanku. Mulutnya, sahut kakak pembina. Setelah kejadian itu, kami tidak mengalami kejadian janggal lagi ketika bersami. Demikian akhir kisah nyata yang Mimin alamin dulu waktu masih SMP. Kalau percaya syukur, nggak percaya juga nggak apa-apa. Karena sejatinya dunia kita itu berdampingan dengan dunia gaib.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas doa dan support sahabat pendengar KM Story. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Untuk sahabat yang pengen kirim ceritanya, langsung saja ya di email Mimin atau akun sosial media Mimin yang Mimin taruh linknya di beranda channel YouTube ini. Tunggu kisah lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.